Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul di ruang Majelis Guru SMK Negeri 2 Pulau Punjung dalam rangkaian kegiatan program Guru Penggerak dengan tema diseminasi budaya positif calon guru penggerak SMK Negeri 2 Pulau Punjung Bapak Tommy Oktiari SPD. Bersalawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 2 Pulau Punjung, Wakil SMK Negeri 2 Pulau Punjung, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Majelis Guru, dan yang teristimewa Bapak Tommy Oktiari, pemateri dalam kegiatan kita kali ini. Untuk yang pertama, marilah kita mendengarkan sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Pulau Punjung, di mana pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Wakil Bidang Kesiswaan Ibu Wiwit Bakhtiar SPD. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang pagi menjelang siang ini kita masih bisa berkumpul di ruang majelis guru ini untuk melaksanakan rangkaian kegiatan dari calon guru penggerak yaitu Tommy, yang mana temanya pada hari ini diseminasi budaya positif. Dalam hal ini mudah-mudahan apapun budaya positif yang ditampilkan nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita, dan kemudian guru penggerak dapat menggerakkan guru-guru yang lainnya sehingga kita sama-sama nantinya jadi guru penggerak semuanya. Untuk tidak memperpanjang-panjang waktu, jadi kegiatan saya minta untuk Tommy melanjutkan kegiatan ini supaya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja kegiatan pagi ini. Saya buka. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wiwit Bakhtiar, Wakil Kesiswaan SMK Negeri 2 Pulau Punjung, mewakili Kepala Sekolah yang telah membuka kegiatan kita pada hari ini. Berikutnya adalah penyampaian materi dengan tema diseminasi budaya positif dalam rangkaian kegiatan guru penggerak, yang dimana calon guru penggerak kita dari SMK Negeri 2 Pulau Punjung Bapak Tommy Oktiari akan menyampaikan materinya lebih lanjut. Kepada Bapak Tommy disilakan. Bapak Bu, terima kasih kepada moderator Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang pertama dan utamanya, mari kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kesehatan kepada kita semua dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Selamat berikan salam tidak lupa kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sama-sama kita hormati Ibu Wakil Kesiswaan
Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Guru dan staf pegawai usaha yang berbahagia. Baik, di sini saya sebagai pemateri, yaitu saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Dharmasraya akan menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif. Jadi di sini saya bukan menggurui, kita sama-sama belajar semuanya. Ini materi yang ada di CGP. Jadi itu yang akan saya sampaikan untuk berbagi bersama Bapak Ibu Guru. Kemudian nanti Bapak Guru silakan memberi tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan dan yang positif. Oke Bapak Ibu, kita mulai, yaitu desimasi budaya positif. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi maksudnya itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, di sini menuntun. Apa itu maksudnya menuntun? Ya, membimbing ya Pak. Membimbing. Apa betul? Mengarahkan. Jadi kita sebagai guru itu mengarahkan, membimbing anak kita untuk mencapai kodratnya. Jadi setiap anak itu pasti unik, berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan semua anak itu karakternya. Jadi untuk anak-anak tersebut pasti memiliki kemampuan yang berbeda dan yang ingin dia capai pasti juga berbeda-beda. Selanjutnya pendidikan yang mereka menurut Hajar Dewantara, mereka bukan saja terbebas dari perintah, namun juga memerintah diri. Jadi maksudnya di sini kita tuh bisa memerintah kita diri sendiri. Tanpa, kan biasanya kita sebagai guru selalu memerintah anak melakukan sesuatu. Jadi kalau bisa kita sebagai guru anak-anak itu termotivasi sendiri untuk menggerakkan dirinya supaya dia bisa merubah menjadi lebih baik. Oke, di sini disiplin positif, lingkungan positif, kemudian mencapai budaya yang positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, maksudnya disiplin diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini sebelum kita merdeka kita harus disiplin. Sepertinya contohnya Bapak Ibu seperti saya sendiri. Kalau saya dulu disiplin waktu kuliah tentang pemrograman, mungkin saya sudah merdeka tentang bahasa pemrograman sekarang. Jadi kalau kita guru ini sudah ada jurusannya masing-masing dan mapelnya masing-masing. Jadi contohnya Ibu Eka, apa jurusannya? BK. Ya, BK. Karena dia disiplin dengan ilmunya, sekarang dia merdeka untuk mempelajari BK dan mempraktekkannya ke anak muridnya. Jadi disiplin itu bukan mengekang, tapi kita untuk mempelajari supaya kita bisa. Oke Bapak Ibu, jadi sekarang kita melakukan perubahan paradigma. Tadi sudah disediakan kertas di depan Ibu masing-masing. Jadi lihat kiri dan kanannya. Jadi Bapak Ibu tuliskan karakter teman di sebelahnya. Tidak usah apa nama. Kanan kiri. Kiri kanan boleh, belakang boleh. Pokoknya ada teman yang di temannya. Oh, yang dalam ruangan. Iya.
Tuliskan karakternya. Lihat dulu. Lihat temanya kiri kanan. Nah, sebutkan karakternya. Kalau punya sendiri balikan. Oke, silakan buka Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu ekspresikan sesuai dengan karakter yang ada di kertasnya masing-masing. Mulai dari Bu Dewi. Apa itu? Nah, ekspresikan dirinya dengan karakternya masing-masing. Bu Dewi dapat apa karakternya? Ini tadi Bu Dewi dapat karakter ceria, nggak tahu dari ibu mana. Ya. Ceria. Ini Bu Dewi gimana Bu Dewi? Ya. Masukkan. Oke, Bu Dewi. Sudah menolong. Oh. Bu Nana. Rajin. Pak Ulil. Apa Al? Ada. Kamu Pasti, Bu Asti. Sangat peduli Pak Amin. Sangat peduli. Bu Tipal. Aku yang berada di dalamnya. Ya, suka menolong. Kalau Bu Ima. Bu Erni. Suka menang sendiri itu gimana teman-teman? Ambil apa yang pada tamu? Itu udah menang sendiri kamu. Egois. Egois. Apa yang lah? Ceria atau pertanyaan Bu Ika. bertanggung jawab. ini lawan sakama. Bu Pipi. Rendahkan. Renate. Bu Pipi lagi. Selfie. Bu Selfie. Apa datang? Mengatakan diri. Saya di Nanti akan mengatakan. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi itulah karakter masing-masing ya Pak Ibu. Jadi kita saja mempunyai karakter berbeda. Apalagi murid kita kan, itu banyak karakternya. Itu yang harus kita hadapi dan kita kerjakan sehari-hari menghadapi kata yang berbeda tersebut. Jadi bagaimana kita merubah tindakan kita itu supaya berbudaya positif di sekolah kita ini. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol ilisi kontrol. Yang pertama, ilisi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu dibentuk guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi Bapak Ibu sudah merasakan semuanya kan tentang mengontrol murid. Jadi selama ini kan kita selalu mengontrol murid, menyuruh, pokoknya siapa yang terlambat kita kasih hukuman supaya dia tidak terlambat. Kemudian di dalam kelas jangan ribut, yang kita sering kayak gitu. Jadi itu paradigma teori ilisi kontrol. Kemudian ilisi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Jadi contohnya dalam membuat murid merasa bersalah. Contohnya kita
anak-anak tidak sholat zuhur, nanti kamu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi murid itu akan merasa merasa bersalah. Kemudian contohnya lagi kita di dalam kelas, kita contohnya menasihati seorang murid yang terlambat. Kemudian kita katakan, tidakkah kamu sedih melihat orang tuamu yang telah susah payah menafkahimu mencari? Itu membuat peserta didik itu merasa bersalah. Kemudian mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan pelaku. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, ini pesan negatif secara halus apa maksudnya itu, Bu Engla? Ya, menyampaikan pesan negatif secara halus. Ya. Itu maksudnya itu kan menyindir kan? Menyindir anak secara halus. Contohnya kita di dalam kelas, kemudian ada murid yang ribut, atau ada murid yang tidak membawa buku. Apa bahasanya yang menyindir secara halus tuh, Bu Engla? Ya. Ya, apa Bu? Misalnya gini, bisa juga kalau gini, kelas ini rajin semua ya anak-anak. Yang terlambat kan? Kalimatnya menyindir. Misalnya kayak gini kalau seandainya mereka ada banyak yang terlambat, tepat waktu semua ya di kelas ini on time. Gimana Bu Ima, guru bahasa Indonesia? Kalimatnya menyindir itu? Itu berironi. Ironi. Kalau sarkasme itu lebih kasar. Misalnya udah jelek nggak ada isinya. Iya, jadi itu yang membuat mental murid itu terganggu. Ya, jadi kita usahakan untuk membuat budaya positif di sekolah kita ini dengan kata-kata yang baik dan tidak merendahkan, menyindir anak kita tersebut. Itu sarkasme itu, Pak. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita merasa sebagai guru semua penguatan positif yang kita katakan itu efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya, tapi dalam jangka waktu tertentu. Bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut bisa jadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini Bapak Ibu, kita itu mengulang, contohnya siswa kita melakukan kesalahan dan kita memarahinya. Apakah marah kita itu akan merubah peserta didik kita? Bisa tidak. Ya, kan tidak semua kan Bu, kebanyakan tidak kan. Setiap kita nasihati, kita marahi, itu tidak akan merubah murid tersebut untuk kedepannya. Jadi kadang mereka akan melakukan kesalahan yang sama. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita di sekolah ini biasanya kan banyak memaksa murid melakukan sesuatu. Contohnya untuk melakukan sholat zuhur.
Kalau tidak dibawa kayu, dibawa dimarahi, ya mereka tidak akan datang ke musola. Jadi bagaimana kita menciptakan budaya yang positif untuk anak-anak itu yang langsung dari dirinya sendiri untuk melakukan perubahan tersebut. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula lah orang dewasa akan menyadari bahwa pelaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi kalau kita memarahi siswa itu pasti ada dalam hatinya untuk mendongkol dan dendam terhadap gurunya sebagian. Jadi bagaimana cara kita akan membuat peserta didik itu supaya bisa sadar dengan dirinya sendiri untuk melakukan perubahan dan menciptakan budaya positif. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus responnya ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita diri. Seperti yang kita bahas tadi. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi saling iri, saling dengki, ya. Maka rusaklah hubungan pertemanan antara kalau di kelas siswa tersebut. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi kalau depan guru dia selalu baik, selalu nurut untuk mendapatkan pujian. Ada Bapak Ibu menemukan siswa tersebut di dalam kelas? Ya. Kan di depan kita dia baik, nurut, tapi di belakang pekerjaannya yang lain. Kemudian apa Bu Emma? Ya inilah muridnya, ya. Oke, kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Apa benar itu Pak Ibu? Bagaimana tanggapannya Pak Dadang? Penghargaan gimana? Itu penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ayo silakan tolong terima kepada Dadang. Persaingan menciptakan penghargaan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Tapi boleh tidak kalau misalnya penghargaan persaingan menciptakan kompetitif gitu. Kalimatnya gitu. Kalau kecemasan gimana itu? Gimana? Saya juga bingung ini jawabnya kan. Harusnya iklimnya kompetitif gitu. Tapi kalau kecemasan saya nggak bisa jelasin lebih baik mungkin dari yang lain mungkin yang lain. Ada tanggapan yang lain Pak Bu? Wima? Karena kita guru pun butuh reward juga kan. Jadi gini Bu, mungkin Pak Dadang, penghargaan berarti kan kita ngasih sesuatu nih untuk anak akibat apa dari apa yang sudah dia kerjakan. Tapi penghargaan yang kita beri ini mengakibatkan terjadinya persaingan di kelas itu, gitu maksudnya ya. Dari Ciptakan kecemasan sehingga murid-murid apabila ada yang mendapatkan penghargaan tersebut, yang lainnya ada timbul rasa cemas gitu. Kan persaingan positif. Rasanya nggak pernah terjadi kayaknya. Belum terjadi sih. Kalau cemas ya. Nah, kalau kecemasannya mungkin ya, tapi yang penghargaan menciptakan persaingan mungkin ada Pak Dadang kalau di kita. Kan misalnya kita beri Cemas itu kan sikap negatif kan? Cemas itu kan sikap negatif kan? Iya. Tapi kalau menurut saya, Ya, pendapat saya, kalau persaingan itu bersifat positif, itu memang harus di reward anak-anak.
lain itu bukan kecemasan depannya, cuma lebih termotivasi saya dengan reward tadi. Itu kan harapannya untuk persaingan yang positif. Ya, pada tanggapan boleh ya, Bu Mas silakan. Penghargaan apa tadi kalimatnya? Menciptakan persaingan dalam kelas. Iya, penghargaan menciptakan persaingan dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Penghargaan yang kita berikan kepada siswa memberikan persaingan karena mereka bersaing ingin untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Namun apabila suatu ketika nih si yang sering mendapatkan penghargaan tiba-tiba dia tidak bisa mendapatkan penghargaan itu, maka dia akan merasakan kecemasan. Kemudian untuk tetap mendapatkan penghargaan bisa jadi nanti akan curang karena dia sudah terbiasa mendapatkan penghargaan, sementara untuk suatu waktu tersebut dia tidak bisa, maka akan timbullah di situ kecemasan itu. Mungkin seperti itu, Pak Tom. Terima kasih Bu Emma atas pencerahannya. Ada lagi yang ingin tambahkan Pak Ibu? Bu Engla? Ayo, cukup. Oke, kita lanjut. Ini ada tabel 2 tindakan guru, pilihannya hukuman atau sanksi konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau sanksi Pak Ibu? Ya, hukuman. Ya, ada Bapak Ibu yang menjalankan seperti itu? Tidak. Dulu ada, sekarang tidak lagi kan? Kita sudah belajar P5 kan? Kalau di Bali itu tidak jadi video. Di Bali ya. Kan di sini yang Bali. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau sanksi? Ya, hukuman. Itu Pak Uli seringnya. Kalau yang sifatnya bangun, Kalau boleh pemanasan. Pemanasan. lebih ke fisik. Oke, yang ketiga, meminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Ya. Karena teori olahraga. Tidak menggunakan masker. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Ya. Peraturan sekolahnya ada memakai masker ke sekolah. Ya. Ya, berarti itu apa Pak Bu? Ya, sanksi. Ya. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi apa hukuman Pak Bu? Ayah, kenapa sanksi Bu Dewi? Karena kan dalam mengganti tugas teman yang pada itu budaya negatif. Ya. Kita menanamkan budaya positif pada siswa. Ya. Jadi kalau Dewi memahami hukuman dan sanksi itu, kalau hukuman itu lebih ke yang tidak ada efek jera yang berbesar pada siswa. Tapi kalau sanksi itu konsekuensi melanggar apa yang sudah ditetapkan. Pasti dalam situasi kita kan ada musuh menentang atau mengganggu. Kalau sudah mengganggu, berarti kita berikan dia sanksi. Oke, ada tanggapan yang lain? Bagaimana Bu Enla? Bu Enla seperti mau berbicara. Silakan kasih mic, mana mic tadi Bu? Pak Dadang. Sama yang Bu Dewi tadi pertama. Oh sama. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, itu sanksi karena dia melakukan kesalahan dalam mencoret kertas temannya. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi apa hukuman? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman
kenapa hukuman Bu Wit? Tulis aturannya. Ya, tidak tertulis ya. Kalau sanksi kata Mas ini apa alasannya? Apa Mas ini? Pak Dadang, ini kayak Mas ini. Ya, aman. Karena hari ini tidak terdengar suaranya. Karena itu tindakannya itu tidak sengaja mungkin. Jadi kalau hukuman lebih ke apa namanya, dia tahu aturan tapi dia melanggarnya. Kalau ini kan istilahnya dia menumpahkan air meja karena tersenggol, jadi tidak sengaja, maka itu sanksi menurut saya. Oh ya. Oke Bu Wasni, katanya sanksi. Ada tanggapan lain Pak Ibu? Pak Al? Bagaimana Pak Adam fokus tadi kelihatannya? Sanksi apa hukuman? Kalau Bu Wit, kata Bu Wit Pak Adam itu hukuman. Kata Bu Wasni sanksi. Sama dengan Bu Wasni, saya dukung ya pada jawabannya, karena sanksi itu sifatnya apa ya, memang ya tidak tertulis seperti yang bilang Bu Wasni, karena tidak sengaja. Kalau hukuman itu adalah pelanggaran yang disengaja. Nah, kalau itu menurut saya. Ada tanggapan yang lain sebelum kita final? Ya, Bu Dewi. Pak Tommy Bisu. Ya. Mau ya. Terima kasih Pak Tommy, tapi kalau Ibu Dewi melihat pernyataan di nomor 5 itu sebenarnya abu-abu. Iya, dia bisa juga termasuk nih, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada Saat belajar. Kita kan garis merah antara hukuman dan sanksi itu menurut Pak Tommy kira masukan bagi kami itu apa sebenarnya? Garis merah antara hukuman dengan sanksi. Ya, kalau menurut jangan tulis. Ya, mungkin terlalu jauh ya Pak Datang. Pencerahan dari Pak Tommy dulu, garis merah atau pembeda antara hukuman dengan sanksi itu Pak Tommy? Oke, jadi hukuman itu Pak Ibu, kita langsung merespon menghukum murid tersebut. Itu hukuman. Contohnya dia tidak berlari di sini, langsung kita panggil, langsung kita suruh besar. Nah, itu hukuman. Kalau sanksi itu memang sudah ada aturannya yang tertulis. Yang ada aturan sekolah yang dilanggar itu sanksi. Pokoknya ada aturan itu sanksi. Kalau hukuman itu langsung kita menghukum murid tersebut. Kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, kan yakin Bu Dewi di kelas itu kan kita sepakat kelas itu harus rapi dan bersih gitu. Berarti itu kan termasuk peraturan. Berarti kalau dia tumpahkan berarti dia melanggar peraturan. Jadi dia termasuk kepada sanksi atau konsekuensi. Ya, kalau dia masuk sanksi, ya karena pasti di kelas itu kebersihan ya, karena positif menjaga kebersihan. Apa Bu Irma? Ya. Ya, rata-rata kan kita kan di kelas itu pasti kebersihan kita utamakan. Oke, lanjut yang terakhir, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu berarti ya karena tidak menggunakan sepatu hitam. Peraturan sekolah kan? Silakan Bu Irma memberi pencerahannya. Oke, terima kasih Pak Tom. Untuk yang tidak memakai sepatu seharian di sekolah, itu rasanya kalau dimasukkan ke dalam peraturan sekolah seperti itu sepertinya kurang manusiawi, karena membiarkan anak tidak memakai sepatu di sekolah seharian. Mana atau nanti keinjak benda tajam, paku, kaca atau apa, itu berisiko gitu. Jadi kalau seperti ini kasusnya, ini masuk ke hukuman karena tidak mungkin rasanya ini dimasukkan ke dalam peraturan sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih pencerahannya Pak Irma. Ya, silakan tanggapan Pak Dewi.
Baik, tapi Bu Dewi lebih cenderung kepada sanksi atau konsekuensi, karena tadi sudah dibuat garis merah bahwa sanksi itu adalah suatu tindakan yang diberikan jika siswa itu melanggar aturan. Nah, sedangkan untuk jangan sekolah kita aja itu sudah ada aturannya menggunakan sepatu hitam. Nah, ketakutan yang diberikan oleh yang disampaikan oleh Bu Ima, dia nanti takutnya terinjak apa gitu kan, itu memang suatu hal yang mungkin bisa jadi terjadi gitu. Tapi kan anak akan berpikir besok dia tidak akan menggunakan sepatu yang tidak hitam lagi, dan mungkin dia akan lebih berhati-hati karena tidak pakai sepatu. Mungkin dia akan memilih jalan yang tidak ada rintangannya, seperti ya mungkin di jalan yang ada betonnya atau apanya gitu. Itu Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi itu tanggapannya. Jadi dalam kasus yang terakhir ini meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian dikarenakan tidak menggunakan karena itu sudah melanggar peraturan sekolah. Jadi yang mengenakan sepatu seharian itu kan hukumannya, konsekuensinya kata Bu Dewi kan. Tapi kan tidak menggunakan sepatu seharian. Jadi sebetulnya maksudnya gini, tidak mungkin kita bikin peraturan sanksinya itu bisa diganti dengan sanksi yang lain. Kalau kita tulis peraturannya dalam peraturan sekolah kita, menjadi manusiawi. ya, jadi dalam pembelajaran CKP kemarin dari kasus seperti ini ada anak yang bawa sepatu, kemudian di sana langsung satpamnya penjaga sekolahnya marah, kemudian masuk ke kelas, kemudian anak itu malu dan tidak mau keluar kelas karena tidak menggunakan sepatu. Jadi tanggapan kita kemarin itu memang hukuman. Jadi tidak nanti kita kembali ke segitiga restitusi. Itu nanti jawabannya. Tidak menjalankan segitiga restitusi. Jadi itu hukuman. Silakan Bu. Jadi antara hukuman dan sanksi ini berdasarkan tidak ada pembeda yang jelas gitu, bisa jadi dia berbalik lagi ke sanksi atau ke hukuman gitu. Dari pernyataan ini Pak Tommy berikan ini. Ya, jadi kan hukuman dan sanksi. Jadi kalau sanksi itu kan udah ada aturannya. Kalau tidak pakai sepatu hitam di sekolah itu kan ada sanksinya. Sanksinya tidak mungkin memakai, itu tergantung nanti peraturan sekolahnya begitu. Jadi kasusnya ini bisa termasuk pada awalnya sanksi, tapi setelah itu beralih kepada hukuman. Oke, terima kasih Bu Dewi, Bu Ima. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Oke, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu untuk bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Setiap tindakan yang dilakukan ada tujuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Contohnya seperti siswa kita di kelas, kan ada murid yang suka berkeliaran, lari sana, pergi ke kelas lain. Jadi itu dia memiliki dasar kemanusiaan itu kebebasan. Ya kan Bapak Ibu? Ya, dia ingin bebas. Jadi setiap peserta didik itu pasti mempunyai kebutuhan dasarnya. Jadi bagaimana kita untuk menyikapi sikap tersebut? Yang kita bahas pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini yaitu mulai dari dia makannya, sarapannya, kalau peserta didik kita ya. Jadi itu untuk bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang. Jadi kalau kasih sayang ini pasti setiap daerah ini pasti butuh kasih sayang. Ingin disayangi ya Bu Dewi. Disayangi dan menyayangi. Jadi itu, dan murid kita juga butuh kasih sayang dari kita. Kita kan sebagai orang tua di sekolah ini. Ingin diperhatikan.
Kemudian kebutuhan penguasaan. Jadi dia ingin penguasaan. Jadi dia ingin umpamanya di kelas itu berkuasa. Jadi dia peserta tersebut menguasai umpamanya menguasai teman-temannya, dia bisa mengajak temannya, menyuruh temannya, penguasaan. Kemudian membutuhkan kesenangan. Jadi peserta didik kita itu membutuhkan kesenangan dalam dirinya masing-masing. Dia bermain game, suka bernyanyi, nari, itu kesenangannya. Kemudian kebebasan. Kebebasan apa yang ingin dilakukannya itu menurut dia baik saja, tidak ada masalahnya, walaupun itu negatif. Jadi dari kebutuhan dasar manusia ini itu pasti ada di peserta didik kita masing-masing. Jadi setiap tindakan yang dilakukannya pasti ada tujuan. Contohnya dia berlari di keluar kelas saat pembelajaran, pasti ada tujuannya. Bu Engla, adakah pernah menemukan murid yang suka keluar kelas, apa alasannya? Ada silakan berikan pendapat Bu Engla. Ya, silakan Mbak Engla. Ada Pak Tom, contohnya ada murid alasan izin keluar mau ke kamar mandi, ke WC, ada yang mau beli minuman, itu Pak Tom. Ya. Jadi dia keluar itu tujuannya kadang kan tidak menentu. Jadi apa alasan yang sebenarnya dia tidak mau betah dalam kelas tersebut? Bosan mungkin Pak Tom? Bosan karena pelajaran. Oke Bapak Ibu, ada tanggapan yang lain tentang kebutuhan dasar manusia untuk peserta didik kita, atau ingin berbagi, bercerita tentang ada kasus-kasus yang ada di dalam kelasnya? Silakan Pak Al. Baiklah Pak Tommy, terima kasih. Untuk mengenai kebutuhan dasar manusia, jadi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, pasti kita membutuhkan sebuah kebutuhan. Ya, kepada kita lah yang sudah berkeluarga, sebelum kita berkeluarga itu harus ada beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi. Untuk anak-anak kita, murid kita atau siswa kita di kelas, karena dia belajar dari pagi sampai sore, jadi mungkin beberapa kebutuhannya itu tidak tersalurkan atau tidak diterima dengan baik. Jadi muncullah seperti yang Pak Tommy bicarakan tadi, minta izin dengan alasan tidak menentu. Jadi karena misalnya dia butuh mungkin kebebasan sebentar, karena dia belajar terus dengan waktu dari pagi sampai sore, jadi dia minta izin dengan alasan mau ke WC atau ke belakang. Dan mungkin itu dari saya Pak Tommy, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Al. Oke, ada Bapak Ibu, silakan Pak Al, siswa yang masalahnya dengan kebutuhan dasar. Berbagi Pak Tommy. Salam Pak Al, Pak Am. Mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Pak Al itu mungkin sudah lebih dari cukup mungkin, karena ini adalah berhubungan dengan masalah karakter juga mungkin kan, ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak tadi, itu adalah karena kebutuhan itu mungkin tidak terpenuhi sehingga menimbulkan hal-hal yang lain. Namun ada juga sebagian mungkin karena itu adalah merupakan penyakit bagi dirinya. Nah itu kebiasaan itu kan, ya, karena tidak mau terkekang, tidak mau didisiplin, sehingga menimbulkan hal seperti itu, ya. Ya, kira seperti itu. Ya. Walaupun dimarahi, walaupun dibaik-baikkan, Oke, terima kasih Pak Am. Ya mungkin karakternya ya, sifatnya yang sulit dirubah. Jadi kita harus bersabar sebagai guru untuk
merubah peserta didik kita itu untuk menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang terakhir sebagai pemantau, kemudian yang terakhir sebagai manajer. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru harus bisa sebagai apa Bu? Ya, sebagai manajer, menangani segala permasalahan yang terjadi pada peserta didik kita. Kalau kita sebagai menghukum, apapun permasalahannya kita hukum murid tersebut. Contohnya lari, push up, kemudian kalau terlambat bersihkan WC. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya janganlah ribut terus nanti lewat kepala sekolah, ibu kena marah, ya itu. Jadi itu merasa bersalah. Ya. Kemudian sebagai teman, jadi kita sebagai teman, kita anggap murid itu sebagai teman. Kalau kita anggap sebagai teman, kalau murid kita gimana Bapak Ibu? Ya, dianggap apa istilahnya? Ya, setara saja kita dibuatnya. Tidak ada, kalau istilahnya apa ya? Kalau pemantau ini? Ya hanya mengawasi saja, ya tetap ya melihat, ya tetap memberikan. Pokoknya kamu terlambat, tidak boleh lewat situ. Hanya sekedar itu saja, tanpa melakukan eksekusinya. Kan udah ada aturan sekolah, jadi kita hanya membiarkannya saja. Kemudian ini sebagai manajer. Sebagai manajer ini yang kita lakukan yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, kalau kita melihat kesalahan siswa itu, pertama kita panggil siswa tersebut, kita stabilkan identitasnya, kita stabilkan apa masalahnya, kenapa dia berbuat gitu. Kemudian kita baru tanya tentang apa-apa saja keyakinan yang telah dilanggarnya. Kita panggil baik, kemudian secara empat mata kita panggil, kita tanya apa keyakinan kelas yang telah dilanggarnya. Dan selanjutnya apa yang ingin dilakukan, tanya murid tersebut dulu, apa yang diinginkan dilakukan peserta didik tersebut untuk merubah kesalahan yang telah diperbuatnya. Ini contohnya Bu, itu saya sudah membuat videonya langsung. Pasti akan mendukung dan memberikan perhatian semoga apa yang ditanyakan tentang masalah
Oke Bapak Ibu, itu tadi videonya contoh penerapan segitiga restitusi. Kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dalam kita membuat keyakinan kelas tersebut, kita harus contohnya dalam kelas kita mengumpulkan siswa, kemudian kita tanya apa keyakinan yang dipercayai oleh siswa tersebut. Setelah kita menanya kepada semua murid, baru kita memilah mana yang ingin dimasukkan di kesepakatan kelasnya. Jadi nanti ada contohnya Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, yang ini segitiga restitusi tadi, video tadi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas tadi itu menanyakan dulu permasalahannya. Tanya dulu kepada murid, kita stabilkan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, apakah yang dibuat oleh siswa tersebut benar apa salah menurut siswa tersebut. Kemudian baru kita tanya keyakinan apa yang telah dilanggar oleh siswa tersebut dan apa yang akan dilakukan siswa tersebut ke depannya untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi itu segitiga restitusi. Jadi kita dalam membuat keyakinan kelas ini seperti yang telah saya buat itu, kita menanyakan ke semua murid, tanya sesuatu kepada siswa tersebut apa keyakinan yang ingin dia utarakan di dalam kelasnya tersebut. Setelah itu, kalau saya membuatnya, saya suruh mereka mencatatnya ke depan satu persatu. Setelah dibuat satu persatu, kemudian kita pilih berapa yang ingin diambil dan digabungkan kalimatnya. Jadi kita sebagai guru dalam kelas tersebut, kita hanya sebagai memfasilitasi, mengarahkan, menuntun siswa tersebut untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, ini keyakinan kelas yang ada di 12 multimedia untuk menciptakan budaya positif. Jadi budaya positif itu mulai dari kita, dari diri kita pribadi masing-masing. Baru kita tularkan kepada peserta didik kita dan terjadilah lingkungan positif yang dapat membuat sekolah kita akan maju dan tenang, nyaman dan lancar dalam melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin ada tanggapan terakhir atau masukan dari Bapak Ibu untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Ya, silakan Bu Ima. Ya, budaya positif. Saran untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Pak. Untuk menciptakan budaya positif. Terima kasih Pak Tom. Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, tentunya tidak bisa kita berdiri sendiri. Misalnya Pak Tommy sendiri saja, tentunya kita harus saling berkolaborasi, bekerja sama dan saling mendukung untuk menciptakan sekolah kita yang lebih baik. Oke, terima kasih Bima. Jadi kita harus berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif. Ya Bu Dewi, saya ucapkan terima kasih juga karena sudah mendukung kegiatan saya ini dalam melaksanakan program guru penggerak. Jadi di sini kita harus berkolaborasi untuk menciptakan suasana positif, budaya positif. Jadi supaya kita bisa nyaman dalam pembelajaran dan melaksanakan tugas kita sebagai guru. Untuk refleksi kegiatan kita pada hari ini, setelah saya mempresentasikan budaya positif, saya optimis untuk kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Walaupun kita sedang tahap belajar, tapi kita sama-sama belajar untuk melaksanakan budaya positif itu.
Jadi kita harus berkolaborasi, kerjasama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Itu tidak akan bisa kita laksanakan sendiri di sekolah kita. Jadi kita harus bersama-sama untuk menciptakan budaya positif tersebut. Dan insya Allah kita akan menciptakan budaya positif di SMK 2 ini, sehingga peserta didik dan guru akan merasa nyaman dan tenang dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah kita. Demikian presentasi diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berakhirnya presentasi diseminasi budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak meminta tanggapan kepada salah satu guru untuk menanggapi penampilan yang saya telah tampilkan tadi. Siapa Bapak Ibu? Oke, Bu Dewi, silakan. Terima kasih Pak Tommy atas kesempatannya memilih Bu Dewi untuk mewakili teman-teman dalam memberikan tanggapan dan masukan dari apa yang telah Pak Tommy sampaikan tadi mengenai diseminasi budaya positif. Semua yang disampaikan itu adalah hal-hal yang sangat perlu kita miliki, yang perlu kita terapkan di sekolah, agar siswa kita itu bukan datang ke sekolah hanya untuk sebagai kewajiban, tapi juga kebutuhan dan bisa merubah karakter siswa. Dan kita sebagai guru mengakomodir siswa kita untuk menjadi karakter baik dengan salah satunya menerapkan diseminasi budaya positif kepada siswa kita. Kami sangat sangat besar harapan kami tumpangkan kepada Pak Tommy, karena Pak Tommy yang selangkah di depan kami sebagai orang yang beruntung mengikuti program ini, menjadikan contoh kepada kami dalam menerapkan diseminasi budaya positif, dan tidak menutup, kami juga tidak terlalu membebankan, tapi meminta kepada Pak Tommy untuk memberikan masukan bagaimana pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Jangan nanti ini hanya sekedar teori, tapi kita bisa melaksanakannya dengan baik di sekolah kita. Itu saja dari saya mewakili teman-teman. Kalau ada salah nanti mohon maaf Pak Tommy ya, tidak ada maksud yang lain. Ini hanya adalah keinginan kita bersama untuk lebih maju di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.